Angka PHK kalau kita lihat di kuartal keempat, terutama di akhir-akhir tahun, mulai terjadi di sektor manufaktur, manufaktur yang padat karya, yang kita tahu semua, terutama itu garment, ya, mengalami penurunan yang cukup lumayan dari sisi ekspor kita, dan tentu itu berpengaruh kepada PHK. Nah, khusus untuk kemiskinan itu lebih saya lihat di Indonesia lebih karena memang waktu itu inflasi kita naik. Ingat di kuartal pertama atau bulan Februari, data kita di bulan Februari kan terjadi kenaikan daripada kemiskinan dari 9,54 menjadi 9,57. Jadi di Februari data kita 9,54, di September 9,57. Itu sebetulnya cerminan daripada inflasi yang naik dari 2% menjadi 6%. Jadi daya beli daripada masyarakat waktu itu menurun akibat daripada inflasi. Itu yang terutama berpengaruh uh, terhadap kemiskinan. Kalau ke tahun depan ini saya lebih mewaspadai PHK itu Hmm. akibat daripada external demand Hmm. yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak bisa dipungkiri external demand terutama dari Amerika dan Eropa itu akan melemah terutama terhadap Hmm. barang-barang ekspor kita yang manufaktur yang padat karya tadi. Namun demikian, saya masih juga melihat ada kemungkinan surprise, yaitu dari Cina. Oke. Karena Cina seperti yang kita tahu akibat daripada mereka membuka kebijakannya, maka bukan tidak mungkin Cina di semester kedua tahun ini terjadi percepatan. Jadi Oke. demand yang menurun dari berbagai negara lain bisa saja dikompensasi oleh demand yang naik dari Cina sendiri. Jadi ini masih ada pergeseran-pergeseran yang mungkin mudah-mudahan terjadi surprise yang positif. Kalau kita berbicara, tadi kembali lagi begitu Pak, tadi, Anda menyebutkan harus ada langkah-langkah extraordinary yang dilakukan di sektor manufaktur kita untuk, survive di sepanjang tahun 2023 ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan extraordinary ini sebetulnya mungkin sudah banyak begitu ya Pak ya, wacana-wacana atau ide-ide yang, tercetus, tetapi kerap kali terbentur oleh kerangka, mulai dari regulasi ataupun juga kerangka yang sudah terbentuk di industrinya begitu. Nah ini, langkah extraordinary seperti apa yang Anda maksud dan paling possible dilakukan di sepanjang tahun ini? Nah, pertama tentu pemerintah seperti yang kita tahu semua bisa melakukan dari sisi porsi pemerintah adalah dia bisa menggerakkan APBN supaya barang-barang dalam negeri yang diproduksi dalam negeri melalui TKDN diutamakan untuk APBN atau APBD-nya. Itu kan bisa saja. Jadi mengutamakan itu. Itu sebagai langkah rescue, ya. Jadi kemudian juga barang-barang yang ilegal, yang impor itu bisa dicegah sehingga diharapkan barang-barang impor yang ilegal tadi itu digantikan dengan produk-produk dalam negeri yang memang kita bisa produksi di sini. Tapi itu kembali semua menurut saya itu temporary. Ujung-ujungnya adalah bahwa kita harus memang melakukan perbaikan terhadap produktivitas Hmm. daripada manufaktur produk kita ini. Kita harus membuat dia mempunyai daya saing yang kuat. Karena kalau tidak, memang negara-negara yang lain yang seperti Bangladesh, kemudian Sri Lanka, itu akan mengambil alih produk-produk ini. Jadi intinya untuk medium term kita nggak bisa terus mengandalkan upah murah. Untuk sementara bisa saja itu, tetapi kita nggak bisa terus mengandalkan itu. Oleh karena itu, revitalisasi dan upgrading daripada sektor ini harus dilakukan. Hmm. Kita nggak bisa menjadi tukang jahit terus. Kita permesinannya juga harus diperbaiki, harus dimodernisasi. Nah, hal-hal inilah yang perlu diperhatikan. Untuk itu perlu mungkin pendanaan. Pendanaan seperti apa? Itu harus dipikirkan bersama. Demikian juga teman-teman kita para dunia usaha juga harus memperbaiki diri, termasuk juga mereka harus juga memperbaiki skill daripada Hmm. para pekerja ini. Jadi memang ini tidak mudah, tetapi saya pikir ini wake up call bahwa kita nggak bisa lagi di comfort zone. Ya, kita Hmm. harus mengupgrade diri, mendiversifikasi produk kita dan kualitas dari produk kita pun
kita harus tingkatkan Oke. ke tingkat ke kualitas yang lebih baik jadinya. Tidak bisa lagi bisnis as usual seperti yang dulu.